Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Warli, dosen Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dalam rangka memeriahkan Disnatalis Universitas Tadulako, saya berpartisipasi dalam ajang lomba video mengajar khusus dosen FKIP Untat. Video pembelajaran kali ini menggunakan aplikasi Zoom dengan menerapkan case method dan games via Kahoot. Bagaimana keseruannya? Simak videonya ya. Enjoy the video. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, akses LMS FKIP Untat dulu untuk mempersiapkan materi pembelajaran dan daftar hadir untuk mahasiswa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita terkait mata kuliah tutorial kalkulus diferensial. Berikut ini adalah indikator dan kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan pada pertemuan kali ini. Dan juga metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan adalah case method. Pada pertemuan sebelumnya, kalian juga sudah menyimak video pembelajaran terkait sistem bilangan real dan pertidaksamaan. Supaya kalian tetap semangat mengikuti perkuliahan hari ini, Ibu kembali mengingatkan terkait manfaat mempelajari sistem bilangan real. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang tampil adalah gambar apa? Termometer. Betul ya, jadi dengan mempelajari sistem bilangan real, kita dengan mudah menyebutkan suhu dari termometer. Selanjutnya kita lihat lagi manfaat terkait mempelajari sistem bilangan real. Nah, contohnya pada tahun 2018 ya, ketika kita kena musibah gempa dan tsunami serta likuifaksi, ketika ada informasi terkait Kota Palu diguncang gempa bermagnitudo 7,4 skala Richter. Dari info tersebut kalian ketahui bahwa 7,4 itu adalah bilangan apa? Desimal. Ya, jadi dengan mudahnya kalian dapat menyebutkan bahwa 7,4 itu adalah bilangan desimal. Itulah tadi beberapa manfaat terkait mempelajari sistem bilangan real. Semoga tetap semangat ya. Selanjutnya, Ibu menjelaskan terkait case method atau metode kasus yang akan kita terapkan pada proses pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama, mahasiswa berperan sebagai pemeran utama yang berusaha untuk memecahkan kasus, kemudian mahasiswa juga menganalisis terhadap kasus untuk memberi solusi, rekomendasi solusi dengan diskusi kelompok. Jadi kelompoknya yang sudah kita bagi ya, kelompok ganjil dan kelompok genap. Jadi ada 2 kelompok. Nah, kelompok tersebut akan menguji dan mengembangkan rancangan solusi serta mahasiswa berdiskusi secara aktif. Jadi diharapkan kasus yang Ibu berikan ini kalian dapat berdiskusi dengan aktif ya dengan kelompoknya. Sedangkan dosen di sini berperan sebagai fasilitator yang bertugas mengobservasi, memberi pertanyaan dan mengarahkan diskusi atau memberikan pertanyaan dan observasi. Nah, berikut ini Ibu tampilkan case atau kasus yang akan kita pecahkan pada pertemuan kali ini. Jadi berikut ini adalah brosur terkait layanan bagasi kereta api. Jadi walaupun di Sulawesi Tengah ya tidak ada transportasi kereta api, tapi sedikit banyaknya kalian sudah pernah melihat model dari kereta api di televisi maupun di internet ya. Dan di brosur ini ada juga cuplikan dari model kereta api. Oke, jadi Ibu bacakan terkait yang ada di
brosur ini. Jadi kereta api mempunyai layanan bagasi untuk penumpang tanpa biaya tambahan. Maksimum itu 20 kg dengan dimensi 70 cm kali 48 cm kali 30 cm ya, dengan volume 100 desimeter kubik dan sebanyak 4 item bagasi. Nah, di sebelah kiri juga ini ada contoh cuplikan dari keempat item bagasi yang diperbolehkan. Jadi ada koper, ada 2 tentengan, dan ada 1 tas ransel. Itu diperbolehkan. Kemudian tarif atas kelebihan berat bagasi ya. Jadi di sini ada untuk kereta api kelas eksekutif dan kereta api kelas bisnis atau ekonomi komersial itu berbeda dengan kereta api kelas ekonomi non komersial. Jadi tarifnya berbeda ya, sesuai dengan kelasnya. Kemudian di sini juga ditampilkan bahwa ada barang-barang yang tidak boleh dibawa dalam bagasi. Jadi sudah jelas ya di brosurnya. Nah, kasusnya adalah jadi dari brosur ini ya, informasi terkait ketentuan-ketentuannya ya. Nah, berikut ini adalah kasus yang perlu kalian pecahkan atau kalian cari solusinya secara bersama-sama. Dari brosur tadi juga kalian sudah tahu informasi terkait akan ada tarif kelebihan berat bagasi jika bagasinya itu beratnya melebihi dari ketentuan ya. Jadi jika lebih dari ketentuan maka bagasi harus dikirimkan melalui kargo. Nah, di sini kasusnya adalah ada seorang ibu ya bernama Ibu Sutini ingin mengunjungi cucunya di Semarang dengan mengendarai kereta api kelas bisnis. Karena belum memiliki koper, Ibu Sutini berbelanja koper di suatu toko. Nah, ada ukuran koper yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Jadi di sini ada beberapa jenis koper, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dengan berbagai ukuran. Kemudian dari berbagai ukuran itu tentunya pasti masing-masing memiliki perkiraan berat kosong ya, per koper itu berbeda, dan perkiraan kapasitas berat yang dapat ditampung seperti itu. Jadi di sini kalian bisa lihat. Jadi bisa kalian lihat ya informasi terkait ukuran koper yang ada di toko tersebut yang didatangi oleh Ibu Sutini. Nah, selanjutnya yang harus kalian selesaikan ya atau memberikan solusi kepada Ibu Sutini di sini adalah karena Ibu Sutini ingin membawa buah tangan 30 bungkus keripik tempe dengan berat tiap bungkusnya itu 100 gram dengan volume keseluruhan 17 desimeter kubik dan pakaian yang beratnya kira-kira 10 kg dengan volume 33 desimeter kubik. Nah, di sini yang bagian A yang harus kalian cari solusinya bersama-sama adalah koper manakah yang sebaiknya Ibu Sutini pilih. Jelaskan alasannya dan kalian boleh memilih lebih dari satu koper. Kemudian yang kedua adalah apakah Ibu Sutini akan membayar kelebihan berat bagasi jika naik kereta api? Dan yang terakhir, jika ya, berapa Ibu Sutini harus membayar? Seperti itu. Jadi silahkan kalian diskusikan kira-kira solusi apa yang kalian bisa berikan kepada Ibu Sutini dalam memilih koper. Oke? Jelas ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Saya, Bu. Iya, Bu. Sudah kelihatan? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mijrat Hamanunorang, 2312109. Nah, di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok ganjil atau kelompok 1. Nah, tadi kan di sini sudah Ibu jelaskan tadi ada soalnya bagian A itu ini koper manakah yang sebaiknya Ibu Sutini pilih? Jelaskan menurut
alasan Anda. Nah, jadi di sini ada pendapat saya sempat ini pecahkan tadi masalahnya. Ini pertama itu sudah ada soalnya itu Ibu Sutini ingin membawa buah tangan 30 bungkus keripik tempe dengan berat tiap bungkusnya 100 gram dengan volume keseluruhannya itu 17 desimeter kubikanya. Dan pakaian yang beratnya itu kira-kira 10 kg dan volumenya 33 desimeter kubik. Nah, selanjutnya ini kita ke penyelesaiannya saja. Nah, di sini kita ketahui sudah ada 30 bungkus keripik. Nah, jadi masing-masing keripik itu mempunyai berat itu 100 gram. Nah, jadi dari 100 gram, dari 30 bungkus keripik tadi itu memiliki volume keseluruhannya itu 17 desimeter kubik. Nah, sementara ini Ibu Sutini juga ada membawa itu ini pakai ini 1000 gram itu sama halnya dengan 1 kilogram. Nah, jadi di sini sudah ada hasilnya tadi, itu 30 dikali 100 gram itu sama dengan 3000 gram. Nah, jadi 3000 gram itu di mana kita bagikan dengan ini 1000 gram, maka hasilnya itu sama dengan 3. Maka kita ketahui 3000 gram itu sama halnya dengan 3. Nah, jadi di sini kita ketahui koper yang harus dipilih Bu Sutini itu adalah ini koper yang nomor urut 2, yang 20 inch, tidak salah. Dengan panjang 30 cm, lebar 22 cm, dan tinggi 56 cm. Nah, selanjutnya mengapa ini Ibu Sutini harus memilih koper yang kedua itu 20 inch? Karena ini berat dari isi keseluruhan koper 13 kg. Sementara berat koper kosong 20 inch itu sama halnya dengan 2 kg. Nah, jadi 13 kg kita jumlahkan dengan ini isi dari berat koper ini kosong tadi yang dari 20 inch tadi itu yaitu 2 kg. Maka kalau kita jumlahkan 13 kg dijumlahkan dengan 2 kg sama halnya dengan 15 kg. Nah, di sini total keseluruhannya itu berat ini yang Ibu Sutini bawa itu, ini kalau kita jumlahkan dengan koper kosongnya itu, berat koper kosongnya itu 15 kg. Tapi kalau berat isi koper itu, ini yang Ibu Sutini bawa itu hanya 13 kg. Nah, sementara kapasitas koper 20 inch itu maksimal 16 kg. Nah, mengapa Ibu Sutini itu memilih ini koper ini 20 inch? Karena ini tuh berat ini keseluruhan isi koper Ibu Sutini itu dengan 13 kg tidak melebihi dari kapasitas koper 20 inch yaitu maksimal 16 kg. Makasih, Bu. Saya, Bu, atas nama Dani Fergiawan. Selanjutnya kelompok 2. Baik, silahkan Dani. Saya share screen ya, Bu. Silahkan. Baik. Menanggapi soal dari yang kita akan jawab bersama yaitu permasalahan dari Ibu Sutini. Di sini tadi sudah dijelaskan ia ingin pergi ke Semarang dengan ingin membawa buah tangan 30 bungkus keripik tempe dan baju seberat 10 kg. Nah, di mana di sini ia belum mempunyai koper, jadi ia memutuskan untuk pergi ke sebuah toko untuk membeli koper. Nah, dari daftar koper yang sudah diberikan, dijelaskan juga dan tertera pada tabel, ini ada 6 jenis koper.
Nah, Ibu Sutini perlu informasi koper manakah yang sebaiknya ia bawa yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, untuk mencari koper yang sesuai dengan yang Ibu Sutini butuhkan, yaitu dengan cara kita meneliti koper-koper mana saja yang mampu menampung barang bawaan Ibu Sutini. Baik, caranya itu yaitu kita perlu tahu yang pertama jumlah barang maksimal yang bisa dibawa dalam koper, dan yang kedua yaitu volume dari yang bisa ditampung oleh koper tersebut. Nah, dari kesimpulan yang saya dapat setelah mencoba mencari tahu apa yang diketahui dari informasi yang tertera, maka jadi menurut saya koper yang pantas dibawa oleh Ibu Sutini adalah koper dengan 24 inci karena dapat menampung volume dari barang bawaan dan dapat menampung berat dari barang bawaan Ibu Sutini. Terima kasih, seperti itu, Bu. Ya, luar biasa sekali ya pemaparan dari kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 di sini menyarankan bahwa Ibu Sutini membeli koper ukuran 20 inci dan kelompok 2 di sini menyarankan untuk Ibu Sutini membeli koper yang berukuran 24 inci ya. Jadi luar biasa sekali, semuanya memenuhi kriteria yang ada, dan semoga penjelasan dari kedua kelompok ini bisa dipahami oleh teman-teman yang lain. Jadi kesimpulannya, ketika Ibu Sutini memilih koper 20 inci dan 24 inci, Ibu Sutini tidak perlu membayar tarif kelebihan bebannya karena semuanya tidak melebihi batas maksimum. Oke. Terima kasih untuk diskusinya kali ini, dan kalian sudah memecahkan kasus ya pada kesempatan kali ini. Namun Ibu ada pertanyaan, kenapa untuk koper 32 inci Ibu Sutini tidak disarankan? Saya jawab, Bu. Ya, silahkan. Jadi kenapa Ibu Sutini tidak disarankan untuk mengambil 32 inci? Di sini kita diberi soal untuk mencari koper yang sebaiknya atau lebih dikatakan efektif. Selanjutnya kita bermain games untuk merefresh ya pikiran kita setelah berdiskusi yang sangat aktif sekali ya tadi. Oke, jadi kalian bisa akses Kahoot di Google ya. Silahkan join ya menggunakan pin yang sudah tertera di layar. Jadi sudah ada beberapa teman kalian yang join, sudah ada 7 ya, ada 8. Oke, silahkan. Baik, jadi ada 24 yang join ya. Oke, jadi kita mulai saja. Semoga hasilnya memuaskan. Semangat! Ya, jadi untuk kuis yang pertama ini ya, games pertama ini ada 16 orang yang benar ya. Ada 1 orang yang salah, namun ada beberapa ya yang tidak menjawab, mungkin masih kurang waktunya, mungkin sampai belum sempat menjawab. Oke, jadi untuk games yang pertama ini hanya memilih benar atau salah dari pernyataan yang ada. Oke, semangat ya. Jadi untuk games yang pertama ini waktunya 20 detik. Nah, sesaat lagi kita akan melihat
top 5 yang memiliki skor tertinggi, oke, untuk game pertama ini. Dan yang masuk top 5 adalah selamat untuk Dani dengan skor 836, kemudian Fasya, Melinis, Maisyaro, dan Janet. Oke, yang lain tetap semangat ya. Kita lanjut. Ya, jadi pada games yang terakhir ini ya, ada 10 orang yang benar, kemudian selebihnya masih keliru ya, namun ada juga yang belum menjawab. Oke, tetap semangat. Dan kita saksikan ya, kita nantikan siapakah top 3 dari games kali ini. Siapa ya? Pasti semuanya penasaran. Yuk sama-sama kita lihat. Dan inilah dia. Wah, selamat untuk Kevin, urutan ketiga. Kemudian Fasya, urutan kedua. Dan urutan pertama adalah Maisyaro. Wow, luar biasa. Congratulations buat kalian bertiga. Ya, dan yang lain jangan para semangat ya. Harus tetap semangat. Semoga di games pada pertemuan berikutnya kalian bisa menjadi top 3. Oke, semangat ya. Dengan berakhirnya games pada pertemuan kali ini, maka Ibu akhiri juga perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan semangatnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.